panda. Panda nggak tahu gimana tuh kabarnya hewan pemakan bambu guys. Jangan tanya ke Doktif kan nggak kenal sama mereka semua. Doktif itu ya nggak kenal dengan para mafia perskincarean itu ya guys ya. Doktif nggak kenal. Oke, jadi kalau ada giringan opini Doktif itu kenal, Doktif tuh nggak kenal sama sekali, makanya dia bisa ngomong semudah ini, seberani ini. Dan apa yang Doktif sampaikan itu fakta. Ya, jadi kalau kalian merasa kepanasan, kan kita ngeliat tuh sekarang Nepos kayak ulet keket dia, kayak kesurupan. Nggak malu apa ya dia ya. Jadi orang yang dia hormati di Indonesia ini tuh temannya Doktif ya. Mungkin sampai saat ini Nepos nggak tahu siapa itu temannya Doktif yang itu ya, orang kaya raya di Indonesia yang sangat dia hormati ya Pos ya. Orang ini sangat kamu hormati Pos ya. Itu telepon Doktif, kita ngobrol, yang ada kita ketawain kamu Pos ya, sampai bilang begini, Dok udahlah nggak usah diladenin, itu kan memang nggak berpendidikan ya. Jadi yang mengatakan kamu tidak berpendidikan itu adalah orang yang kamu hormati di Indonesia ini ya, dan itu adalah teman-teman Doktif yang selama ini tahu kiprahnya Doktif itu seperti apa ya. Doktif mengenal mereka itu lebih dari 10 tahun. Iya, jadi mereka tahu Doktif itu seperti apa, aslinya Doktif bagaimana itu mereka tahu banget gitu. Jadi pada saat Nepos menggiring opini begini, itu kamu diketawain Pos, kamu diketawain, mereka tuh tahu kamu siapa. Iya, jadi dari yang Doktif apa itu lucu deh, ketawa Doktif tuh dibilangin diplesetin sama dia Sarno lah, apalah, ngakak, jadi kayak hiburan buat Doktif. Kita ketawa, itu benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Iya, jadi Doktif itu berjuang nih untuk bisa punya anak. Sementara yang ngatain Doktif hamil duluan sebelum nikah. Terus gimana dong? Lucu kan? Lucu. Jadi memang kita tuh ketawa ngeliatin kamu. Terus kayaknya mereka tuh nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Udah pada tahu Bos, cuman mereka tuh nggak mau ngungkap siapa kamu. Terus gini ya guys ya, Doktif ajak kalian berpikir gini ya. Misal nih, kalau emang dia punya bukti, apa yang dia katakan tuh adalah benar, bukan penggiringan opini, kok nggak melaporkan sih? Kok owner brand nggak melaporkan Doktif sih? Karena yang bisa mereka lakukan ya hanya pengalihan isu untuk menutup para mafia skincare ini agar tetap bisa meniview kalian. Gitu aja. Untuk jadi si Nepos ini mulutnya digunakan corongnya dari para mafia skincare ini yang overclaim, overprice. Ini menggunakan mulutnya si Nepos. Gitu. Jadi ya kalau Doktif mah ya, kalau misalnya jadi dia, ya Doktif lapor lah, udah buktinya lengkap. Tapi kalau Doktif nggak punya buktinya lengkap ya cuma ngoceh-ngoceh aja. Gitu. Ya, yang bisa digiring hanya penggiringan opini aja. Doktif semuanya sudah lengkap banget, punya bukti-buktinya semua lengkap. Makanya Doktif nggak takut. Malah mereka yang sekarang panik bikin cerita untuk menggeser perbincangan tentang Ju to the Doll ya. Ju to the Doll ini gimana caranya supaya nama suaminya tidak disebut-sebut sama media-media lagi nih kalian ini. Jadi dihilangkan nih, digeser nih menggunakan jasa mujair-mujair ya. Jadi untuk para netizen-netizen yang sudah smart ya pasti akan terus fokus untuk memberantas Ju to the Doll. Meskipun berat ya guys, berat. Bisnis masalah Ju to the Doll ini sangat berat karena nggak main-main sih gitu. Backingannya luar biasa, jadi nggak main-main. Tapi Doktif nggak mau ke situ. Yang jelas netizen smart aja bahwa penggiringan opini yang dilakukan oleh si Nepos ini untuk mengalihkan topik yang sebenarnya yang pertama, yaitu yang terutama yaitu para mafia skincare. Mereka takut miskin, mereka pengen terus berjualan, sehingga omongannya Doktif yang nggak bisa dilarang-larang ya, yang dibilang kalau misalnya bagus bayar gitu ya. Terus itu ownernya BL Bunda Erliani gimana?
Terus yang dokter nggak kenal ownernya Viva gimana? Ownernya Hanasui gimana? Hah? Kok nggak dibahas sih sama kalian tuh? Masyarakat nggak usah ya beli produknya dokter, nggak usah beli produknya skincare owner-owner yang overkan, beli aja produknya Hanasui, produknya Viva. Tuh, udah Mursida terjangkau, nggak bakalan ngabisin uang kalian. Gitu aja. Tapi tergantung usia ya. Kalau di bawah 30 tahun kalian beli yang kayak gituan aja. Udah. Tuh. Thank you. Iya, nepot. Bisanya cuma itu doang dia mah. Karena kan mulutnya dia dipakai untuk itu. Lucu tadi pagi begitu buka dia bilang, kenapa itu gimana? Aku nggak muncul. Kok nggak begini? Lah ngapain ladenan kamu nggak penting. Orang nggak berpendidikan ya, kamu bukan dokter ya. Yang ngomong orang yang kamu hormati selama ini loh, bos. Itu bilang nggak usah diladeni ya dok. Dia itu orang tidak berpendidikan. Dah. Ya, jadi memang bukan levelnya dokter untuk ngeladenin orang-orang seperti kamu, mafia-mafia geng tikus itu memang bukan levelnya dokter sih. Ya, jadi kalau kamu punya bukti ya pos, kalau emang kamu berpendidikan, kamu punya bukti, Empok Lela buka 24 jam, ya silahkan dilaporkan ya, sayang ya, gitu. Masyarakat Indonesia udah pada cerdas. Lu mau geser-geser kemana beritanya, monggo. Misalnya nih si Kim punya bukti, serahkan saja buktinya, ya. Kalau cuman potongan chat, itu mah kamu sendiri yang buat, kamu yang bikin sendiri, kamu yang sebarin sendiri. Kayak anak SD itu, ya bawa dong ke penyidik, bawa dong laporin ke Empok Lela, gitu. Ya emang ya begitulah kalian sudah pada cerdas. Kalau dokter kan selalu by data, by fakta, makanya nggak jalan. Makanya dokter kan tanya tuh yang di Medan gimana, makanya dokter pengen cepet beres. Kenapa? Di Medan kan kamu kan dibilangin katanya nggak mau ikut-ikut, tapi kamu ikut-ikut mulu di Medan. Ya kan? Itu ada yang ngaku loh. Nepos itu nimbrung mulu dok di Medan gitu. Itu yang ngaku ya ringnya mereka juga. Jadi Doti mah ketawa aja deh, udah deh. Emang si Markus ini memang akan selalu nimbrung di semua persoalan agar tetap eksis. Jadi masyarakat Indonesia itu ya nggak kenal pos sama namanya kamu itu pos, nggak kenal. Ya, kamu itu dikenal setelah kamu nimbrung sama Nikita. Kalau Doktif ya lebih dari 10 tahun para petinggi Indonesia udah pada tahu. Cuma Doktif ini selalu di belakang layar, nggak pernah muncul. Ya, jadi pada saat Doktif sekarang muncul tuh mereka wanti-wanti bilang hati-hati dok, ini lawannya dokter pertama tidak berpendidikan, tidak beretitude, dan mereka para mafia skincare, mereka takut miskin. Ya, mereka ingin terus membodohi masyarakat Indonesia, ingin terus-menerus meniview masyarakat Indonesia biar bisa terus-menerus menjual skincare mereka yang overclaim dan overpriced gitu.